Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bertemu lagi dengan Kak Dona di video kali ini. Kak Dona akan ngejelasin tentang 10 TKK wajib Pramuka Siaga. Oke, ini gambarnya nih penjelasan untuk 10 TKK wajib, ini gambar-gambarnya. Oke. Yang biru ini itu adalah SKK pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Yang kedua ini pengatur ruangan, SKK pengamat, juru masak, berkemah, yang kuning menabung, selanjutnya ada menjahit, selanjutnya juru kebun, pengaman kampung, dan yang terakhir gerak jalan. Oke, penjelasan yang pertama adalah SKK untuk P3K. Mengetahui cara dan dapat memberi pertolongan pada kecelakaan, luka iris, luka garuk, luka terbakar, kena benda panas, atau memar. Mengetahui cara dapat mengetahui dengan benar dan rapi pembalut segitiga untuk luka di kepala, tangan, dan kaki, pembalut panjang untuk jari dan lengan paha. Mengetahui cara dan dapat mengetahui pendarahan hidung, menolong kecelakaan akibat sengatan binatang atau serangga dan debu mata, mengetahui pengobatan, obat, atau ramuan untuk obat luka, tahu nama alamat poliklinik atau puskesmas, dokter, atau rumah sakit terdekat. Itu syarat yang harus dipenuhi dalam TKK ini. Oke, selanjutnya ada TKK pengatur ruangan. SKK dan TKK pengatur ruangan, syaratnya adalah dapat mengatur dan menempatkan alat-alat rumah tangga seperti meja yang rapi disusunnya di mana, kursi, rak majalah, almari, dan lain-lain di salah satu ruangan. Misalnya ruangan tamu isinya ada apa aja seharusnya, kamar tidur, ruang kerja, atau istirahat. Yang kedua, yang selanjutnya, dapat menyusun gambar, bunga, tanaman, tirai sebagai hiasan dekorasi suatu ruangan. Jadi bisa mendekorasi ruangan. Dan yang ketiga, dapat mengatur dan menyiapkan meja makan. Nah, makanya gambarnya seperti ini ya. Oke, yang selanjutnya. Ada SKK dan TKK Pramuka Siaga Pengamat. Persyaratannya yang pertama, dapat menggunakan panca inderanya untuk mengenal dan mengingat sedikitnya 7 dari 10 macam benda yang dilihatnya selama 1 menit. Diraba atau suaranya yang didengarkan. Yang kedua, dapat mengetahui jejak sejauh 1 km dengan menggunakan tanda jejak sederhana. Yang ketiga, mengetahui dan mencatat cara dan kebiasaan hidup dari satu jenis binatang yang terdapat di sekitarnya. Jadi misalnya kalian tahu hewan yang kaki 4 itu apaan aja gitu. Terus yang karnivora itu hewan apa aja yang pemakan daging. Selanjutnya, yang keempat, mengetahui nama dan mengenal macam tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, sayur-sayuran yang biasa digunakan manusia dan tumbuh di daerahnya. Oke, selanjutnya ada SKK juru masak. Nah, ini Kak Dona suka banget nih karena masak-masak gitu. Yang pertama persyaratannya, dapat memasak dan menyiapkan air minum bersama seorang teman, membuat makanan cuci mulut dengan bahan-bahan yang mudah didapat di daerahnya. Misalnya singkong, ubi, pisang, sagu, terigu, atau bahan lainnya. Karena kita kalau misalnya makan singkong itu udah termasuk makanan yang berat ya. Singkong itu kayak makan nasi kalau misalnya di Sumatera. Terus sagu kayak di Indonesia bagian timur, mereka pada makannya yang sagu-sagu. Jadi cepat kenyang, itu beda banget di Pulau Jawa. Selanjutnya ada SKK dan TKK Pramuka Siaga Berkemah. Nah, persyaratannya adalah sedikitnya sudah 3 kali mengikuti perkemahan. Nah, atau biasa tuh per sehari, perkemahan 1 hari, atau perkemahan Jumat Sabtu. Selanjutnya ada dapat mengatur barang-barang di dalam tendanya, mengerti dan dapat menjaga kebersihan perkemahan barunya. Jadi tuh syaratnya ini wajib bisa
membuat tenda, membersihkan tenda, dan selebihnya. Selanjutnya ada TKK penabung. TKK penabung ini adalah seorang yang bisa menyisihkan uangnya untuk dipakai ke depan gitu, untuk menabung gitu, dipakai yang diperlukan saja gitu. Yang pertama persyaratannya memiliki buku Tabanas, buku tabungan pramuka, atau buku tabungan pelajar. Yang kedua, dapat menabung uang secara teratur dalam buku tabungannya itu sekurang-kurangnya 6 bulan. Yang ketiga, dapat dengan hafal menyanyikan lagu Mari Menabung ciptaan Imam Sutyono. Itu lagu ini ada kok di YouTube, cari aja Mari Menabung. Selanjutnya ada TKK menjahit. Oke, seorang siaga dalam persyaratannya ini adalah harus bisa menjahit. Nah, jadi harus bisa menjahit ini ada prosesnya juga dalam, jadi nggak bisa menjahit aja. Di sini kan Kadonat cuma list bisa menjahit dengan tangan ataupun mesin jahit. Tetapi dalam SKK atau TKK nanti ada 4 persyaratannya. Yang pertama, dapat membuat sapu tangan atau alas meja dengan tangan atau jahit, mesin jahit. Yang kedua, dapat memasang kancing baju tuh. Terus yang ketiga, dapat membuat tanda barung dan kain, menjahit tanda barung kainnya di bajunya. Jadi bet-G kalian, bet kuarda, kuarcap itu kalian bisa menjahitnya sendiri. Yang keempat, dapat membuat pakaian untuk boneka, membuat mainan boneka, terus membuat pakaian boneka, semuanya kalian jahit sendiri gitu. Selanjutnya ada TKK juru kebun. Ini berkebun. Di sini Kadonan list 3 dan persyaratan juru kebun juga ada 3 persyaratan di buku. Yang pertama itu dapat mengenal sedikitnya 2 jenis tanaman buah-buahan dan 2 jenis tanaman sayur-sayuran. Misalnya 2 jenis tanaman dan buah-buahan, monokotil dan dikotil. Itu apaan aja buah-buahnya? Dikotil apa, monokotil apa. Terus yang berwarna hijau buahnya apaan saja? Warnanya pasti beda-beda. Nah, jadi kalian harus tahu. Yang kedua, dapat mempergunakan pupuk kompos. Yang ketiga, telah menanam dan memelihara sedikitnya 1 jenis tanaman hias, 1 jenis tanaman buah-buahan, atau 1 jenis tanaman sayur-sayuran, sampai berbunga, sampai berbuah, sampai dipanen, atau sampai sedikitnya selama 3 bulan. Oke, selanjutnya ada TKK pengamanan kampung atau desa. Yang pertama, dapat menyembunyikan tanda bahaya dari kentongan dan mengerti arti dan maksud bunyi kentongan titir, bunyi kentongan pincang, dan bunyi kentongan uluk-uluk. Yang kedua, menolong sedikitnya sekali dengan jalan melaporkan kepada pos keamanan terdekat tentang pelanggaran pencurian atau tindakan jahat lainnya yang terdiri di kampung atau desanya. Oke. Selanjutnya, ini yang terakhir, TKK gerak jalan atau gerak jalan pramuka siaga. Oke, di sini persyaratannya ada 3. Yang pertama, mengerti cara dan telah melakukan dengan baik sikap berdiri dan berjalan cepat. Yang kedua, mengerti cara mencegah dan merawat lepuh di kaki. Yang ketiga, pernah mengikuti gerak jalan dalam 1 barung atau perindukan sejauh 5 km untuk putra dan 3 km untuk putri, dan dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali. Oke, penjelasan untuk TKK pada hari ini, TKK pada video ini telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.